Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan ekonomi pemerintahan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bayi Susmita Rohilah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas 4B dengan NPM 230401046. Berikut materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kebijakan ekonomi pemerintah. Yang kedua, ekonomi mikro. Yang ketiga, permasalahan ekonomi modern. Yang keempat, ekonomi makro. Yang kelima, bentuk kebijakan ekonomi makro. Dan yang terakhir, masalah yang dihadapi pemerintahan dalam bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pemerintah. Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara dapat dipandang dari segi mikro dan makro. Untuk itulah kami perlu mengetahui ruang lingkup ekonomi mikro dan ekonomi makro, sehingga dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil yang memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Aktivitas unit-unit ekonomi yang dikaji dalam ekonomi mikro diantaranya sebagai berikut. 1. Mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi, dan sebagai produsen. 2. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen sampai pada konsumen. Mempelajari bagaimana 3. Mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk. 4. Mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum. Kelima, mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan maksimum. Dalam teori ekonomi mikro menganggap bahwa faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha yang dimiliki oleh masyarakat sifatnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Untuk itu, masyarakat harus dapat memilih kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan dalam memproduksi, menyalurkan, dan menggunakan barang ataupun jasa. Adapun 3 masalah pokok ekonomi modern, yaitu 1. What, artinya apa dan berapa banyak barang dan jasa dapat diproduksikan. Yang kedua, how, artinya bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, for whom, artinya untuk siapa barang dan jasa diproduksikan. Kedua, ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan bagian dari ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro pada intinya adalah hubungan antar variabel ekonomi agregatif secara keseluruhan, seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, dan sebagainya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut dapat bersifat kausal, sebab akibat, dan bersifat fungsional. Bersifat seperti hubungan antara jumlah uang beredar dengan laju inflasi, hubungan antara meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan menurunnya tingkat pengangguran, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat hubungan fungsional atau saling memengaruhi, seperti hubungan pendapatan dengan pengeluaran konsumsi dan investasi, hubungan antara pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan tabungan, dan sebagainya. Ketiga, kebijakan ekonomi makro. Pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau memengaruhi jalannya perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya.
Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga atau memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Salah satu cara untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika tingkat suku bunga rendah, maka pengusaha akan menambah modalnya atau investasinya. Sebaliknya, jika tingkat bunga tinggi, maka pengusaha akan mengurangi modalnya atau investasinya dan cenderung untuk memperbanyak tabungan. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dan jasa dengan yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan kerja untuk bekerja atau dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga dengan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan. Masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi. 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah, dan kemakmuran masyarakat meningkat. Hal ini merupakan masalah ekonomi jangka panjang, atau 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 25 tahun. Oleh karena itu, kita harus menciptakan keselesian atau keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur atau dengan kata lain kegiatan perekonomian mengalami naik turun. Ada kalanya perekonomian perkembangan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Namun pada periode yang lainnya perekonomian mengalami kemunduran. Bahkan ada kalanya mengalami kemerosotan dan berada pada titik terendah. Pergerakan naik turun kegiatan perekonomian suatu negara yang menyebabkan ketidakstabilnya kegiatan perekonomian dalam jangka panjang dinamakan konjungtur. Ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat, artinya berkurangnya permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan atau pabrik. Dengan kejadian ini, pengusaha mengalami kerugian sehingga mengurangi produksinya. Akibatnya, perusahaan mengurangi pekerja yang berdampak pada bertambahnya pengangguran. Yang keempat, masalah neraca. Perdagangan dan neraca pembayaran, kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Istilah perekonomian terbuka berarti perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain, terutama dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor, yang nantinya akan menentukan besarnya neraca perdagangan. Di samping neraca perdagangan, neraca pembayaran itu juga sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Oleh karena itu, neraca pembayaran merupakan suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Apabila neraca pembayaran mengalami defisit, yang berarti ekspor lebih kecil daripada impor, maka akan berakibat buruk terhadap kegiatan perekonomian, karena pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri.